Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Azizi, kelas 4 R1B dengan NIM 2023010197. Saya ingin mempresentasikan tentang proposal penelitian yang berjudul tentang analisis pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari santri Pondok Pesantren Al-Markaz. Kepada dosen pengampu Pak Ari Nurdiansyah MPD yang saya hormati, kali ini saya akan membahas proposal penelitian yang saya ajukan terkait analisis pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari santri Pondok Pesantren Al-Markaz, di mana pembelajaran bahasa Arab di pondok pesantren memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan santri memahami dan mengamalkan ilmu agama. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Arab santri secara praktis dengan mengkaji metode pengajaran dan keterkaitannya dengan penggunaan bahasa sehari-hari. Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih komunikatif dan aplikatif di lingkungan pesantren. Selanjutnya, dalam penelitian yang berjudul analisis pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari santri Pondok Pesantren Al-Markaz ini terdapat peran penting dalam menganalisis hasil, yaitu bisa menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer di sini kita menggunakan santri Pondok Pesantren Al-Markaz, guru atau ustadz pengampu kitab Nahwu Al-Wadi, observasi kelas. Sedangkan data sekundernya kita menggunakan dokumen kurikulum dan silabus pondok pesantren. Terus ada juga kitab Nahwu Al-Wadi itu sendiri, dan juga hasil penelitian terdahulu, dan yang terakhir adalah literatur teori pendidikan bahasa Arab dan teori akuisisi bahasa kedua. Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif digunakan untuk memahami proses pembelajaran dan pengalaman para santri secara mendalam, sedangkan data kuantitatif bertujuan memberikan gambaran numerik atas tingkat pemahaman dan penerapan kaidah nahwu dalam komunikasi lisan. Jenis data kualitatif ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan guru pengampu dan santri, observasi langsung terhadap kegiatan pembelajaran dan interaksi santri sehari-hari, serta dokumentasi seperti silabus, rencana pembelajaran, dan isi kitab Nahwu Al-Wadi. Data ini memberikan deskripsi kontekstual mengenai metode mengajar, kendala, serta efektivitas pembelajaran dalam menciptakan kebiasaan berbahasa Arab. Sementara itu, data kuantitatif diperoleh melalui angket atau kuesioner yang disebarkan kepada para santri. Angket ini dirancang untuk mengukur tingkat pemahaman terhadap materi nahwu, serta seberapa sering kaidah tersebut digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, data nilai atau evaluasi akademik santri juga dapat digunakan atau dijadikan sumber kuantitatif untuk melihat hasil pembelajaran secara objektif. Dengan menggabungkan kedua jenis data ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang menyeluruh, baik dari sisi deskriptif maupun pengukuran. Selanjutnya ada metode pengumpulan data dalam penelitian kali ini. Metode pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Yang pertama ada observasi. Observasi langsung digunakan untuk melihat dinamika pengajaran kitab Nahwu Al-Wadi dan penerapan kaidah nahwu oleh santri dalam percakapan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren. Yang kedua ada wawancara mendalam, di mana wawancara mendalam ini dilakukan terhadap guru, pengampu, dan santri guna menggali pemahaman mereka mengenai metode pengajaran, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas pembelajaran dalam konteks praktis. Dan yang ketiga ada studi dokumentasi, di mana studi dokumentasi ini dimanfaatkan untuk memperoleh data dari berbagai sumber tertulis seperti silabus, rencana pembelajaran,
dan isi kitab itu sendiri. Selanjutnya kita lanjut ke instrumen dalam penelitian analisis pembelajaran kitab Nahwu Al-Wadi ini dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari santri Pondok Pesantren Al-Markaz merujuk pada alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data secara sistematis dan valid. Dalam pendekatan kualitatif deskriptif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen kunci atau human instrument, karena peneliti secara langsung terlibat dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Namun untuk mendukung keakuratan dan konsistensi data, peneliti juga bisa menggunakan beberapa instrumen yang membantu. Instrumen lain yang membantu yaitu seperti panduan observasi, panduan wawancara, angket atau kuesioner atau angket kuesioner jika digunakan ya, dan juga lembar dokumentasi. Selanjutnya metode yang untuk keabsahan data dalam penelitian kali ini. Metode keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Penelitian ini umumnya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga keabsahan data dijaga melalui beberapa teknik. Di antaranya, yang pertama ada triangulasi data, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan. Misalnya, hasil wawancara dengan guru divalidasi melalui observasi kelas dan dokumentasi pembelajaran. Nah, dengan cara ini peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak bersifat sepihak atau bias. Selanjutnya ada metode yang kedua ini ada perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan, di mana peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama di lingkungan pesantren untuk membangun kepercayaan, memahami konteks, dan mengamati fenomena secara mendalam. Hal ini membantu peneliti menangkap dinamika yang mungkin tidak terlihat dalam kunjungan singkat. Selanjutnya ada ketekunan pengamatan. Cara ini melakukan pengamatan secara terus-menerus dan teliti terhadap proses pembelajaran dan interaksi santri. Peneliti mencatat detail-detail penting yang mendukung interpretasi data secara akurat. Dan yang terakhir ada member check. Member check ini mengonfirmasi kembali hasil temuan atau interpretasi data kepada subjek penelitian, misalnya guru atau santri, untuk memastikan bahwa apa yang ditulis peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Nah, dengan menerapkan teknik-teknik yang tersebut, keabsahan data dalam penelitian dapat terjaga, sehingga hasilnya dapat dipercaya dan dijadikan dasar untuk pengembangan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Nah, selanjutnya ada metode analisis data. Pada penelitian kali ini, metode analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan model Maltz and Huberman yang terdiri dari 3 komponen utama. Nah, yang pertama ada reduksi data. Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan, dan menyederhanakan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang tidak relevan dengan fokus penelitian disingkirkan sementara. Data penting dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema, seperti metode pengajaran, pemahaman kaidah nahwu, dan praktik percakapan santri dalam bahasa Arab. Selanjutnya yang kedua ini ada penyajian data, di mana data yang telah direduksi tadi ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, maupun tabel tematik. Nah, tahapan ini memungkinkan peneliti melihat pola hubungan antar data, perbedaan pendapat, serta temuan yang muncul dari lapangan secara lebih terstruktur dan mudah dianalisis. Nah, tahap yang terakhir ini adalah tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi gitu. Peneliti menyimpulkan temuan-temuan utama berdasarkan data yang ditampilkan sebelumnya, kemudian melakukan verifikasi dengan teknik seperti triangulasi data, member check, dan refleksi terhadap literatur dan teori. Nah, dengan cara ini peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan kenyataan di lapangan dan memiliki dasar ilmiah yang kuat. Nah,
Baik, terima kasih kepada saudara Halimullah. Ada rekan kita yang bertanya, kenapa harus kitab Nahwu Al-Wadi? Nah, dalam penelitian kali ini, kenapa yang diangkat itu kitab Nahwu Al-Wadi gitu, sedangkan banyak kitab-kitab Nahwu lainnya gitu. Nah, di sini mungkin kenapa memakainya kitab Nahwu Al-Wadi, karena kitab Nahwu Al-Wadi ini itu sangat populer gitu, dan banyak dipelajari oleh siswa-siswa yang ingin memahami atau siswa-siswa yang ingin belajar bahasa Arab dengan baik gitu. Nah, ada beberapa alasan kenapa Nahwu Al-Wadi itu penting untuk dipelajari. Ya. Yang pertama ada karena dasar bahasa Arab gitu. Nahwu Al-Wadi ini memberikan dasar-dasar bahasa Arab yang kuat, sehingga siswa dapat memahami struktur kalimat, kata-kata, dan konsep-konsep dasar dalam bahasa Arab. Nah, selanjutnya ada memahami Al-Quran dan hadis. Meskipun kitab-kitab lain juga sama. Nah, di sini karena kita bahas Nahwu Al-Wadi ya, bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran dan hadis itu sehingga dalam Nahwu Al-Wadi itu memahami bahasa Arab dengan baik bagi siswa gitu. Karena Nahwu Al-Wadi ini sangat mudah dipelajari, ataupun memberikan kalimat-kalimat yang lebih mudah untuk dipahami oleh si pelajar tersebut. Nah, selanjutnya ada meningkatkan kemampuan bahasa Arab. Dengan mempelajari Nahwu Al-Wadi, siswa dapat meningkatkan kemampuan bahasa Arab mereka, termasuk membaca, menulis, dan berbicara. Nah, ini sangat cocok nih dalam penerapannya di percakapan berbahasa Arab sehari-hari bagi santri pondok pesantren. Selanjutnya ada landasan untuk studi lanjutan, di mana Nahwu Al-Wadi ini merupakan landasan yang penting untuk studi lanjutan untuk dalam berbahasa Arab gitu, seperti sorof atau morfologi, balaghah atau retorika, dan lain-lainnya. Sehingga Nahwu Al-Wadi ini dapat menyampaikannya, dapat sampai untuk melanjutkan ke studi selanjutnya gitu, seperti sorof dan balaghah tadi. Selanjutnya itu Nahwu Al-Wadi itu kitab yang sistematis gitu. Nahwu Al-Wadi ini disusun secara sistematis dan logis, sehingga memudahkan siswa untuk memahami konsep-konsep nahwu dengan lebih mudah. Nah, dengan demikian mempelajari Nahwu Al-Wadi ini dapat membantu siswa memahami bahasa Arab dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan bahasa Arab, dan memperluas pengetahuan tentang agama Islam. Nah, itu alasan kenapa harus kitab Nahwu Al-Wadi gitu. Nah, di pondok pesantren juga banyak yang menggunakan kitab-kitab Nahwu Al-Wadi selain pondok pesantren Al-Markas gitu ya. Nah, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.